Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong, yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Setiap nafas kehidupan yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghirup setiap nafas ini untuk kami melakukan setiap aktivitas dan kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama mengucap syukur melalui firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman di dalam kami melangkah di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 70. Mazmur 70 ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur 70 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya mendengarkan, melainkan membaca, memelihara, merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kesedihan dan kepedihan, ada baiknya kita memiliki sebuah amunisi yang dapat digunakan berulang-ulang kali untuk mengingatkan kita agar diri kita tetap kuat untuk menghadapi setiap masalah. Raja Daud menulis sebuah mazmur pujian pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Mazmur ini dalam bacaan kita merupakan pengulangan dari 5 ayat terakhir di dalam Mazmur yang ke-40. Para penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Mazmur ini dapat disebut sebagai sebuah doa pendek. Doa pendek ini ditulis sebagai sebuah peringatan dan dimaksudkan untuk dinyanyikan berulang-ulang kali sebagai penawar kepedihan bagi Daud ataupun bagi setiap umat yang menyanyikannya. Isi doanya ialah supaya Allah berkenan mengirimkan pertolongan. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Kristus, kemiskinan dan kebutuhan adalah alasan pemazmur berseru kepada Allah di ayat ke-2 dan ke-6. Ia berdoa agar Allah memenuhi wajah musuh-musuhnya dengan aib, dengan malu, dengan noda. Dan pemazmur juga berdoa agar Allah berkenan melimpahkan hati orang yang memuji Allah dengan sukacita. Di dalam bacaan kita juga Mazmur ini bisa menjadi contoh amunisi dalam mengatasi kepedihan hidup kita, di dalam menghadapi musuh yang memandang rendah dan terus-menerus menginginkan diri kita agar jatuh atau hendak menjatuhkan diri kita. Kata amunisi ini jangan dipahami sebagai
mesiu atau peluru, tetapi melainkan doa. Doa sebagai amunisi kita yang kita naikkan berulang-ulang kali untuk mengingatkan agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar diri kita semakin intim dengan Allah, ada sebuah relasi dan kedekatan yang terus-menerus terjalin. Lagi pula orang-orang yang menimbulkan kepedihan di hati kita akan menerima balasannya dari Allah itu sendiri. Dan bukan berarti kita boleh berdoa dengan penuh kebencian, tidak. Sebaliknya, sebagaimana yang diajarkan Yesus, kita harus mampu mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Balasannya adalah bagian Allah, bukan bagian manusia. Kita cukup mendoakan setiap orang-orang yang hendak menjatuhkan diri kita. Bagi kita hanya berdoa dengan kasih, bukan berdoa dengan kebencian. Bukan malah dipelet, bukan malah disantet, tapi doakan dengan penuh kasih setiap orang-orang yang hendak menjatuhkan kita. Dan dalam bacaan kita ini, sang pemazmur sadar bahwa orang-orang yang berharap dan memujinya akan mendapat kebaikan. Kita juga dapat memohon Allah segera menolong kita. Seperti di ayat yang ke-6 mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah lambat datang." Dan kiranya di dalam menanti kedatangan Allah di dalam hidup ini, kita senantiasa memiliki kasih. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi penawar kepedihan ketika kita di dalam hidup ini sedang merasa terombang-ambing karena banyak orang yang sedang hendak menjatuhkan diri kita. Dan kiranya hanya Allah lah yang mampu menguatkan kita untuk kita berdiri tegak dan menjalani setiap kehidupan ini dengan penuh sukacita. Allah adalah penawar kepedihan sejati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan, boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya firman ini Tuhan semakin meneguhkan hati kami dikala banyak orang yang hendak menjatuhkan kehidupan kami. Namun kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau yang akan hadir untuk menolong kami dan Engkau yang akan menguatkan hati kami. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami kembali hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya orang-orang terkasih kami Tuhan dapat segera Engkau pulihkan, dapat Engkau berikan semangat sehingga mereka di dalam sakit penyakitnya dapat kembali bersukacita karena telah Engkau sembuhkan. Kira juga Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami di dalam masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami dapat Engkau jauhkan dari setiap mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang senantiasa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.